Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wahyu Purnama, juga Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Iman Suryan Syah Nurdin, dan Bapak Ibu pegawai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi bersilaturahim, tolabul ilmi dalam agenda Cikur Cinta Quran, program BI Religi khas Sumatera Barat. Nah, kali ini di pertemuan yang ketiga kita akan membahas satu tema yang saya sebut dengan judul Jika Penghasilan Tak Sebanding Dengan Kerja Keras. Nah, ini tema yang sensitif ini ya. Kita akan mulai dengan sebuah cerita. Ini kisah terjadi pada zaman Imam Syafi'i, seorang imam besar, imam madhab ya, yang madhab Syafi'i ini madhab yang paling banyak digunakan di Indonesia. Satu hari Imam Syafi'i kedatangan seorang yang mengadukan masalahnya ya. Dia datang ke Imam Syafi'i dan mengatakan, "Wahai Imam, saya adalah seorang buruh yang bekerja dengan gaji 5 dirham. Tapi masalah saya, jumlah 5 dirham ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Wahai Imam, apa yang harus saya lakukan?" Di luar dugaan, sang imam berkata, "Cobalah kamu datang ke majikanmu dan minta dia menurunkan gajimu menjadi 4 dirham." Sang buruh bingung. Dia datang ke Imam Syafi'i berharap mendapat solusi supaya gajinya bisa naik. Ini kok malah minta supaya gaji diturunkan. Tapi karena hormatnya dia, ihtiramnya dia kepada sang imam yang tidak mungkin bicara sembarangan, akhirnya pulanglah si buruh ini dan besok harinya kemudian minta kepada sang majikan untuk menurunkan gajinya. Majikannya heran, belum pernah ada orang minta diturunkan gajinya. Yang ada orang minta naik gaji. Tapi akhirnya kabulkan juga. Maka mulailah hari itu sang buruh bekerja dengan gaji yang lebih kecil, 4 dirham. Nah, setelah sekian lama kemudian buruh ini balik lagi kepada Imam Syafi'i dan mengatakan, "Wahai Imam, aku sudah melakukan apa yang engkau minta. Aku sudah datang ke majikanku dan minta diturunkan menjadi 4 dirham. Nah, tapi yang terjadi nggak menyelesaikan masalah tuh. Penghasilan saya makin kecil, kebutuhan tetap nggak terpenuhi. Apa yang harus saya lakukan?" Kata sang imam, "Kalau begitu, kembalilah kepada majikanmu dan katakan turunkan lagi gajinya menjadi 3 dirham." Ya, si buruh ini kesel, malah diturunkan lagi. Tapi karena hormatnya kepada sang imam, kemudian dia lakukan apa yang diminta. Nah, setelah sekian lama, sang buruh datang ke Imam Syafi'i dan mengatakan, "Wahai Imam, setelah aku melaksanakan apa yang engkau minta, aku datang kembali ke majikanku dan minta gajiku diturunkan menjadi 3 dirham. Sekarang hidupku lebih dari cukup." Ya. Dan sang buruh bertanya, "Wahai Imam, apa sebenarnya rahasianya? Kenapa kok dengan 5 dirham saya masih kurang, kok 3 dirham malah cukup?" Apa kata sang imam? "Pekerjaanmu tidak layak mendapatkan upah lebih dari 3 dirham. Maka dengan 3 dirham itu, ya, pintu keberkahan kemudian dibuka karena memang pekerjaanmu begitulah kualitasnya." Nah, Bapak Ibu pegawai Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Barat. Bayangkan seandainya ini kejadian pada kita. Gaji ngerasa kita masih kecil, ya, tagihan belum ketutup, kebutuhan banyak, anak bertambah, kita lapor kepada ulama gitu ya, disuruh minta menurunkan gajinya. Kira-kira berani nggak datang ke HRD? Berani nggak datang ke Pak Iman? Berani nggak datang ke atasan kita untuk minta diturun gajinya? Ya, nah, saya tidak akan membahas soal gaji kita masing-masing, tapi kalimat terakhir dari Imam Syafi'i menarik untuk kita pelajari. Pekerjaan kita apabila ya kualitasnya di bawah dari apa yang kita terima sebagai gaji, sebagai penghasilan, maka Allah mencabut pintu keberkahannya. Nah, ini terjadi di zaman Imam Syafi'i. Apakah mungkin ini kejadian di zaman kita sekarang? Ada sebuah riset yang menarik akan saya ambil dalam riset hari ini, kajian hari ini, yang kita akan lihat apakah sama hasilnya dengan apa yang disarankan oleh Imam Syafi'i. Nah, riset ini dilakukan di University of Basel di Swiss. Ada sekelompok peneliti yang ingin melihat apakah besarnya penghasilan berbanding lurus dengan kepuasan di dalam pekerjaan, kepuasan dalam hidupnya. Ya, mereka meneliti 33.500 responden. Sebuah penelitian dengan jumlah responden yang sangat besar. Ya, hasilnya kemudian dimuat dalam Journal of Economic Behavior and Organization. Nah, riset ini responden kemudian ditanya bagaimana kepuasan mereka terhadap penghasilan mereka pada saat mereka mendapatkan kenaikan gaji, kenaikan penghasilan. Apa hasilnya? Yang menarik adalah para responden ini melaporkan bahwa mereka hanya sebentar, ya, hanya sebentar menikmati kenaikan penghasilan. Dan kemudian tidak butuh waktu lama mereka merasa bahwa penghasilan baru ini biasa-biasa saja dan menginginkan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi kenaikan penghasilan ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai hedonic treadmill. Apa itu hedonic treadmill? Bapak Ibu pernah kan ya olahraga dengan treadmill? Kita lari di atas treadmill, kita tambah kecepatan dari 4 ke 6, 6 ke 8 ke 10 dan seterusnya. Kita lari di atas treadmill, ya. Indikator menunjukkan kita sudah berlari 5 km. Tetapi kita tidak bergerak dari ruangan itu, masih di ruangan yang sama. Ya, ini treadmill. Hedonic treadmill kira-kira sama kesimpulannya. Kita seperti berlari, penghasilan kita terus naik. Dari 2 juta ke 3 juta, naik ke 5 juta, naik ke 6 juta, terus naik. Seperti kita berlari makin lama makin tinggi penghasilan kita. Tetapi tingkat kepuasan hidup kita tidak berubah, di situ-situ saja. Itulah yang disebut dengan hedonic treadmill. Riset ini kemudian menyimpulkan bahwa kepuasan hidup itu tidak dipengaruhi oleh besarnya penghasilan. Dengan kata lain, besarnya penghasilan tidak mempengaruhi kepuasan kita dalam bekerja dalam kehidupan. Riset yang sama dilakukan oleh Profesor Michael Norton dari Harvard Business School. Dia mengajukan pertanyaan kepada 2.000 orang dengan penghasilan minimal $1 juta. Ya, Profesor Norton kemudian menyimpulkan dari temuan 2.000 orang ini bahwa orang-orang yang super kaya ini tetap aja ngerasa uangnya biasa-biasa saja. Dan mereka mengatakan mereka ingin uang mereka, penghasilan mereka 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada apa yang mereka dapatkan saat itu. Lihat, berapapun angkanya, tidak signifikan. Karena kepuasan bukan pada angka, kepuasan bukan pada jumlah gaji kita. Uang hanyalah akibat dari pekerjaan kita. Maka jangan pernah jadikan uang sebagai sebab. Oke,
Apa sebenarnya yang ingin kita bahas hari ini? Ini kita bicara tentang profesionalitas dalam bekerja. Kalau kita merasa hari ini ya penghasilan kita ada di bawah kebutuhan kita, janganlah fokus kepada apa yang kurang. Fokuslah kepada produksi, bukan kepada hasil. Fokuslah pada kerja. Berikanlah output pekerjaan lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang kita terima. Karena Allah itu maha adil. Kalau kita dapatnya 1 juta, kualitas pekerjaan kita di bawah 1 juta, maka kita berhutang kepada Allah, berhutang kepada organisasi, dan hutang itu pasti akan Allah ambil dengan musibah, dengan bencana, ada saja. Dan Allah maha kuasa untuk mengambil apa yang bukan hak kita. Karena Allah ingin menjaga kita sebagai orang beriman tidak mendapatkan lebih dari hak kita. Dan sebaliknya, kalau kita penghasilannya 1 juta, tapi kita tunjukkan kualitas kerja senilai 2 juta, maka kita punya piutang dalam tanda kutip. Ya, Allah melihat bahwa ada sebagian hak kita yang belum kita terima. Organisasi, perusahaan, kantor memberikan kita 1 juta, padahal kita kualitasnya 2 juta. Maka Allah akan berikan 1 juta min haitsu la yahtasib, dari sumber yang tidak disangka-sangka. Karena Allah itu maha adil. Allah tidak ingin berhutang kepada hambanya. Allah maha adil. Apa yang kita berikan, itulah yang kita terima. Bukankah salah satu sifat Allah itu maha adil? Maka janganlah fokus di uang, fokuslah di kerja, fokuslah di kualitas. Itulah sikap seorang profesional. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi, dengan hasil yang tinggi, maka Allah akan menjadikan pendapatan kita, penghasilan kita mengikuti kualitas yang kita berikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi mari jadikan setiap kerja-kerja kita adalah kerja terbaik kita. Kenapa? Pertama, kita tidak tahu usia kita sampai berapa lama. Bayangkanlah bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, Allah beri kesempatan beramal. Maka kita akan selalu merasa inilah amal-amal terbaik kita. Fokuslah pada amal, fokuslah pada ibadah, fokuslah pada karya-karya, kerja-kerja yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Yang kedua, dengan pekerja optimal, selalulah bekerja di atas penghasilan kita. Kalau penghasilan kita 5 juta, bekerja dengan kualitas 10 juta. Kalau penghasilan kita 10 juta, bekerjalah dengan kualitas 15 juta. Supaya apa? Supaya Allah tidak menarik keberkahan dari gaji yang kita terima. Karena kalau kita bekerja di bawah penghasilan kita, ya, kita ini punya hutang. Hutang kepada organisasi, hutang kepada lembaga ini, hutang kepada negara, hutang kepada rakyat. Dan hutang itu pasti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Bisa dalam bentuk pertanggungjawaban di akhirat nanti dengan kita mendapatkan siksa dari Allah, atau pertanggungjawaban di dunia dengan mencabut keberkahan, dengan menjadikan apa yang bukan hak kita kemudian diambil lagi oleh Allah. Tapi seandainya kita lakukan di atas, kita bekerja dengan kualitas di atas penghasilan kita, maka keberkahan Allah akan limpahkan, bahkan Allah tambahkan min haitsu la yahtasib, dari sumber yang tidak disangka-sangka. Inilah nilai profesionalitas dalam Islam. Jadi value profesionalitas yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari nilai-nilai kerja para pegawainya adalah turunan, cerminan dari nilai-nilai yang dianjurkan oleh Rasulullah, nilai-nilai yang dikuatkan oleh agama ini. Maka mari bekerja dengan kualitas terbaik, dengan kualitas selalu di atas apa yang sudah kita terima. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi apa yang sudah kita kerjakan. Demikian, Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.